materi fikih. Itu atas nama pengurus MTTG dan juga Jamaah Booster mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Prof. Dan kita mendoakan semoga Pak Prof selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara Booster, mungkin kita dengarkan dulu arahan yang pertama dari Ketua MTTG sebelum dilanjutkan dengan penyampaian dari Pak Kus Indar Tama selaku JM gitu. Pada Pak Waris selaku Ketua MTTG, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Afif atas kesempatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kami hormati Ustaz Profesor Rusli. Mudah-mudahan senantiasa sehat-sehat dan memberikan istiqomahan, keikhlasan, senantiasa mendampingi kita, membagikan sekilas ilmunya buat kita sekalian. Yang kami hormati juga Pak Musindar Tama selaku Penasihat MTTG wilayah Sulawesi Tengah dan sekaligus General Manager Wilayah Sulawesi Tengah. Semoga Pak Kus sehat-sehat selalu dalam memimpin kita sekalian di Wilayah Sulawesi Tengah. Teman-teman yang sudah join, belum banyak yang join. Mudah-mudahan kita yang awal-awal join bisa sambil mengingatkan teman-teman yang lain yang belum join. Terima kasih. Saya sapa juga Pak Kakanda Poso, Bang Nur Firmansyah, terima kasih Bang Firman, terima kasih juga Bang Aksan, Kepala Kantor Telkom Morowali, sudah join juga, terima kasih juga Om Sulfan ya, Om Sulfan dari Telkom Property, terima kasih juga Pak Hadi dari Telkom Luwu, bisa dibantu juga masih makan tim yang di daerah Luwu dan Banggai. Oh ya, makasih juga Bang Budi selaku manajer Telkom Akses Operasional ya. Ini lebih mantap lagi nih kalau timnya bisa join rame-rame, kita merefresh kembali kegiatan-kegiatan kita pada Kamis pagi nih. Nih teman-teman netis juga Om Denny Haryanto, kasih saya biasa juga ketemu sama Pak Ernest, beliau pun juga sering menyentil gitu, ini timnya ikut Indro tidak? Jadi sepertinya Pak Ernest pun juga, walaupun beliau bukan Islam, tapi beliau juga bantu mengingatkan kegiatan Booster itu bisa nyampe ke timnya dia di unit network ya. Oke, dan mungkin tidak bisa sebutkan satu-satu, Bu Maria Ulfa dari Persikatel ya, makasih. Makasih juga dari Telkomsel ini ada Bu Titin, walaupun beda unit, tapi masih mau join juga. Menarik tema yang akan disampaikan oleh Ustadz, kita menghadapi ketidakpastian, kita belum tahu besok kita masih bisa mendapatkan rezeki finansial dari Telkom misalnya atau dari mana, tapi alhamdulillah kita sampai saat ini masih bisa mendapatkannya. Dan kita yang masih mungkin kalau saya mengatakan kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan hidayah untuk bisa mengikuti kegiatan ini, kita bersyukur dan saya pikir tidak cukup kalau kita menikmati kebaikan, menikmati kesalehan itu secara individu, secara personal. Mungkin kita baik secara individu, tapi ternyata itu tidak cukup. Kita perlu mengajak sekelilingnya kita juga, membantu teman-teman sekelilingnya kita untuk sama-sama menggapai kebaikan. Jadi silahkan teman-teman, kita insya Allah mudah-mudahan diberikan istiqomah juga untuk bisa mengadakan event ini secara rutin yang sekiranya sudah diposting-posting juga sama Mas Acip setiap kan kita ada PIC-PIC-nya, PIC unit, namun kita berhusnuzon pada teman-teman yang belum bisa menjalankan ininya tanggung jawabnya bisa paling tidak bisa ikut join juga ya di event Booster ini. Dan kita pun juga pasti menerima feedback juga dari teman-teman kira-kira baiknya gimana. Karena MTTG event Booster ini bukan cuma milik personal, tapi ini buat kita-kita semuanya juga, untuk kita-kita semuanya juga. Dan pasti ini dibuat mulai dari awal tahun sampai akhir tahun itu ada kurikulumnya, dan itu pasti dibuat dengan tidak nilai dengan yang tidak sedikit ya, pastinya ada nilainya
baik secara finansial, baik secara waktu, pasti ada pengorbanan yang dibuat di situ, dan pasti diharapkan juga ada impact positifnya bagi perusahaan. Dan apalagi ini, seperti yang sering kami sampaikan, ini menggunakan waktu operasional efektif di jam kerja yang kalau kita hitung-hitung secara finansial juga, ini tinggal beberapa jam lagi nih kita mengakhiri tahun 2023. Secara perhitungan buku akuntansi pun juga tinggal berapa jam lagi kita harus menutup keuangannya kita di tahun 2023. Jadi Telkom masih berkenan untuk menyiapkan waktu untuk kita sekalian. Mungkin itu saja. Selamat bergabung juga kepada Kepala Telkom Parigi ya, Mas Ode, dan teman-teman yang lainnya belum sempat saya sebutkan satu-satu. Selamat menikmati. Sekian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Faris. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari Pak Kus Indra Tama selaku JM Witel Sultan. Kepada Pak Kus dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Prof. Rusli, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Waris sebagai Ketua MTTG dan semua teman-teman jamaah MTTG Witel Sulteng. Hari ini kita bulan-bulan atau hari-hari ini minggu-minggu ini sudah memasuki akhir tahun ya, di mana biasanya akhir tahun ini kita sudah banyak program rencana mungkin yang kita sudah susun ya bersama mungkin keluarga, bersama teman gitu ya. Namun saya minta teman-teman tetap fokus untuk bisa mengakhiri tahun ini dengan prestasi yang terbaik. eh di tengah ketidakpastian ya, ya sebenarnya bukan ketidakpastian ya. Kita di Telkom ini masih jauh lebih baik ya, mungkin dibandingkan dengan saudara-saudara kita di tempat lain ya. Eh, Masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak lebih beruntung daripada kita yang ada di Telkom. Ya, oleh karena itu tidak perlu terlalu berlebihan dalam menyikapi sesuatu ya. Takut terlalu berlebihan ya, khawatir terlalu berlebihan ya. Jadi kalau kita yakin bahwa rizki itu Allah yang jamin, harusnya kita tidak perlu terlalu khawatir ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang lebih sulit ya, lebih sulit dari kita. Kita harus lebih banyak melihat ke bawah. Nah, di Telkom ini adalah kemarin saya jelaskan juga ya, bahwa transformasi ini adalah sebagai salah satunya adalah sebagai respon perusahaan dalam menghadapi lingkungan ya yang dinamis itu. Yang kedua, transformasi ini sebagai apa ya? Sebagai bentuk introspeksi ya perusahaan gitu ya. Apakah mungkin perusahaan itu dalam waktu sekian lama itu akan melakukan strategi ataupun ya pola skema bisnis yang tetap yang sama dari tahun ke tahun. Itu tidak mungkin ya. Tidak ada sesuatu yang kekal gitu. Yang pasti adalah perubahan ya. Ya, tidak tidak ada yang tetap ya. Yang pasti yang pasti akan selalu terjadi adalah perubahan itu sendiri. Jadi kita sudah biasa mengalami perubahan dalam organisasi, tidak perlu terlalu khawatir ya. Oleh karena itu nanti mungkin di forum ini akan dijelaskan ya dari sisi aspek spiritual bagaimana kita menghadapi perubahan ya, bagaimana menyikapi diri. Yang penting adalah pensikapan diri terhadap apa yang terjadi ya. Bukan kecemasan, kekhawatiran, tapi bagaimana kita menyikapi itu yang paling penting ya. Supaya kita bisa tetap melangkah ke depan. Saya kira itu ya, mungkin untuk menyingkat waktu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan next minggu depan bisa lebih banyak lagi yang bisa hadir. Ya
Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih Pak Agus atas arahannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak materi dari Pak Prof. Rusli dan seperti biasa di akhir materi akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi silakan para jamaah untuk disimak dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau bisa melalui chat box. Kepada Pak Prof, dipersilahkan. Ya, makasih. Sebelum saya memberikan materi, mohon di enable dulu share screen-nya, Mas Tasrif. Oh, baik, baik Pak Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati Bapak Agus Indartama sebagai Chief Manager dan sekaligus sebagai penasehat MTTG Sulteng. Yang saya hormati Bapak Waris sebagai Ketua MTTG, Pak Tasrif sebagai host dan seluruh peserta pengajian MTTG Sulteng yang terlibat di dalam pengajian Zoom pada kesempatan pagi yang penuh dengan berkah ini. Seperti biasa, pengajian kita memang lebih mengarah kepada penguatan spiritual Islam ya, yang memang di dalam Islam itu kaya dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai spiritual. Nah, salah satunya adalah ketika kita dihadapkan pada satu situasi yang sangat tidak pasti, bagaimana dikaitkan dengan persoalan pekerjaan kita di tempat di mana kita bekerja. Kalau kita melihat keadaan yang kita alami tentu tidak semuanya seperti yang kita inginkan. Itu adalah salah satu hukum alam, salah satu realitas yang tidak bisa ditolak. Karena di dalam Al-Quran sendiri itu sudah ditegaskan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putar di antara manusia. Jadi Allah memang sudah menegaskan bahwa tidak selalu seseorang itu sukses dalam kehidupannya dan tidak selalu orang itu gagal dalam kehidupannya. Tidak selalu orang itu menderita di dalam kehidupannya. Pasti satu saat juga ada saat-saat atau momen-momen di mana dia mengalami kebahagiaan. Dan itu adalah hukum alam. Termasuk juga pada saat ketika kita bekerja, tentu tidak semuanya selalu berada dalam kenyamanan. Pasti ada saat-saat atau momen-momen di mana kita akan menghadapi situasi yang mungkin tidak menyenangkan. Situasi yang memberikan ketidakpastian kepada kita. Dan Islam sebagai sebuah agama itu sudah memberikan beberapa pijakan moral, beberapa panduan dan arahan moral bagaimana kita menghadapi ketidakpastian tersebut dan bagaimana kalau ketidakpastian itu di tempat bekerja, apa yang harus kita lakukan supaya pekerjaan kita tetap sukses sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, kalau kita bicara tentang konsep Islam terkait dengan persoalan tema kita, yang di sini ada dua kata kunci yang sangat penting, yaitu tentang uncertainty, ya, ketidakpastian, dan yang kedua adalah sukses di dalam bekerja dikaitkan dengan konteks ketidakpastian. Yang pertama, Islam itu menegaskan bahwa ketidakpastian itu adalah bagian dari ujian Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, itu paling tidak adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tegas dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, yang ayat ini sering kita dengar, sering kita dengar dari para mubalik, para tokoh-tokoh agama ketika menyampaikan terkait dengan persoalan musibah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan, dan pernyataan ini menggunakan huruf penguat lam di depannya, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, pasti kami akan menguji kalian
untuk melihat iman kalian, sejauh mana iman kalian. Karena iman nggak mungkin diketahui dengan baik kalau tidak diuji. Ketika kita ingin melihat kualitas emas, tentu emas itu harus ditempa dulu untuk mengetahui itu. Baru akan terlihat emas yang baik dan emas yang murni dan tidak murni. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin melihat iman dari hambanya, sejauh mana kekuatan dan kelemahan imannya, maka salah satu caranya adalah dengan memberikan ujian. Walanabluwannakum, kami pasti akan memberikan bala, memberikan ujian. Bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wal samarat wa basyiri sabirin. Yang pertama adalah kekhawatiran, ada rasa takut. Jadi ditanamkan di dalam diri kita rasa takut. Dan manusia itu pasti punya rasa takut. Rasa takut gagal, rasa takut dimutasi, rasa takut diberhentikan dari pekerjaan, itu pasti. Itu dalam kaitan dengan persoalan pekerjaan. Tapi dalam persoalannya lebih luas, takut terhadap kematian, takut dizalimi, takut apa? Takut terhadap hal-hal yang membahayakan dirinya. Itu adalah sesuatu yang alami yang pasti dimiliki oleh manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak takut. Bahkan orang yang sangat dijaya, yang mengaku dirinya Tuhan, itu pun takut. Seperti Firaun misalnya, itu takut kepada Nabi Musa, takut kekuasaannya akan hilang karena apa yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada dia dan para pengikut-pengikutnya, Firaun. Nah, untuk menyikapi rasa takutnya itulah maka Firaun itu kemudian berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Musa. Dan Nabi Musa Allah selamatkan dari pembunuhan oleh Firaun dan para tentaranya. Jadi orang sekelas Firaun saja itu masih punya takut. Termasuk Namrud juga. Raja yang paling otoriter yang disebutkan oleh Nabi itu mempunyai rasa takut. Termasuk salah seorang yang bernama Alexander the Great, Raja Macedonia dari Yunani, itu yang menguasai 1/8 dunia, itu pun mempunyai rasa takut. Bahkan meninggalnya Alexander the Great, bahkan dengan binatang yang paling diremehkan oleh orang, yaitu nyamuk. Jadi nyamuk, malaria, nyamuk menggigit Alexander the Great yang pada saat itu melintasi sungai Indus di India. Lalu kemudian setelah digigit oleh nyamuk, dia mengalami demam, ternyata nyamuk itu membawa virus malaria. Sehingga membuat Alexander the Great, Alexander Agung, itu pun meninggal dunia karena persoalan nyamuk. Jadi seorang yang dijaya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan hanya dengan melalui wasilah seekor nyamuk yang menurut kita mungkin tidak terlalu penting. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan pada saat ketika orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat perumpamaan terkait dengan laba-laba dan terkait dengan lalat. Lalu kemudian orang-orang kafir dari Yahudi dan seterusnya itu mengatakan, apakah pantas di dalam kitab suci itu ada perumpamaan dengan menggunakan kata-kata lalat dan kata laba-laba. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat, yang ayat ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Allah mengatakan, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan. Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti seekor nyamuk, ba'udah. Artinya untuk mengatakan bahwa jangan kau anggap sesuatu yang kau anggap remeh itu menjadi remeh. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan Allah itu mempunyai hikmah. Termasuk nyamuk yang dianggap remeh itu bisa membunuh Namrud dan bisa membunuh Alexander the Great. Ya, rasa takut itu adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai ujian kepada kita. Yang kedua, wal-ju'i, rasa lapar. Nah, rasa lapar juga bagian dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang berikutnya, yang ketiga adalah wa naqsim minal amwal, artinya berkurangnya harta kita, wal anfusi, kematian, wa naqsim minal anfus, bisa kematian, bisa penyakit, wat samarat, dan juga buah-buahan. Tapi Allah kemudian mengatakan, wabasyiris sabirin, berikan kabar
bagi orang-orang yang sabar, tahan banting terhadap musibah-musibah atau ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa orang yang sabar yang diberikan ujian ketidakpastian itu akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembiranya kalau di akhirat tentu surga, kalau di dunia tentu kesuksesan di dalam kehidupannya. Yang kedua, ketidakpastian itu bukan hanya sekedar ujian tapi tantangan. Tantangan yang harus kita hadapi, bukan yang harus kita hindari. Kalau ada ketidakpastian, jangan menghindar, karena menghindar dari satu masalah itu akan menciptakan masalah baru. Tetapi menghadapi dan memberikan solusi supaya ketidakpastian itu bisa dihilangkan dari keadaan atau dari kehidupan kita. Kenapa? Karena ada satu pepatah mengatakan, ad-dunya la tasfu li ahadin. Kehidupan di dunia ini tidaklah berjalan mulus bagi siapapun. Mohon maaf, Mas Tasrif, ini slide-nya berjalan nggak ya? Sekarang slide-nya di ketidakpastian, Ustaz. Oh iya, berarti berjalan ya. Slide 2. Ya, Saya ingin konfirmasi karena beberapa pertemuan sebelumnya kan tidak berjalan itu. betul, Ustaz. Jadi perlu dipahami dalam konsep Islam, ketidakpastian itu bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang merupakan bagian dari ujian Allah. Itu satu yang harus dipahami. Yang kedua, merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Dan itu adalah sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Karena hari-hari itu diputar. Seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, sehingga kita harus menyikapi dengan cara yang lebih bijak. Karena orang Islam, kata Nabi, itu kalau menyikapi sesuatu dengan bijak. Kalau ditimpa musibah, dia bersabar. Kalau ditimpa kenikmatan atau mendapatkan kenikmatan, anugerah, maka dia bersyukur. Maka iman itu, kata Nabi, adalah hanya cuma dua bagian, yaitu setengahnya iman, setengahnya sabar, setengahnya syukur. Nah, saya akan lanjutkan. Ini juga slide-nya berubah ya, Mas Asrif ya. Berubah, Ustaz, bagian solusi. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui bahwa ketidakpastian yang merupakan realitas yang pasti ada di dalam kehidupan kita, bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita merujuk kepada ajaran-ajaran Islam, yang Islam ini merupakan ajaran moral, ajaran spiritual, dan ajaran etika, dan memang agama Islam itu agama moral, sampai semua ibadah-ibadah yang Allah turunkan kepada kita itu pada dasarnya adalah untuk karakter building, yaitu membentuk karakter yang baik. Karakter yang baik itu akan mengantarkan kepada kesuksesan dunia dan juga kesuksesan akhirat. Dan yang disebut dengan karakter ini adalah spiritualitas Islam. Yang pertama, solusinya kalau kita membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka yang pertama adalah bersikap sabar. Itu pasti. Yang pertama, kenapa sabar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah sabar itu orangnya itu akan selalu diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an orang-orang yang bersabar itu akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Itu satu. Dia akan bersama Allah dan Allah akan bersama mereka. Kalau Allah bersama mereka, tentu Allah akan memberikan bantuan, memberikan penguatan kepada orang-orang yang sabar. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang sabar itu apabila ditimpa musibah, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi tidak pernah komplain, tidak pernah mengeluh, apalagi menyalahkan sesuatu karena menjadi penyebab terhadap musibah yang kita lakukan. Jadi orang-orang sabar tidak akan pernah komplain dan menyalahkan sesuatu. Nah, beda dengan orang-orang yang disebut pecundang. Kalau ada sesuatu yang menimpa dia, bukan melakukan introspeksi diri, tapi malah menyalahkan sesuatu yang lain. Itu disebut dengan loser, pecundang. Kenapa? Karena seorang yang kuat itu akan melakukan introspeksi diri. Kenapa kok bisa terjadi hal-hal seperti itu?
Maka salah satu indikator dari sabar adalah yang pertama tidak pernah mengeluh. Yang kedua, dia akan mencari cara untuk bisa menghilangkan beberapa hal yang membuat dirinya menjadi tidak nyaman, menjadi tidak pasti. Nah, karena sabar ini adalah satu ajaran, satu syariat ya, di dalam bahasa agama kita disebut dengan syariat, maka tentu ada hikmah, ada manfaat yang dipetik. Dan itu bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang sabar atau sikap sabar itu bisa memberikan beberapa manfaat yang sangat baik buat orang yang mengalami dan melakukannya. Yang pertama adalah stres itu akan berkurang karena dia selalu menyerahkan semuanya kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Apapun musibah yang terjadi semuanya adalah kehendak Allah. Jadi dia merasa lapang, tidak pernah komplain, tidak pernah menyalahkan orang lain, maka tingkat stresnya itu berkurang. Beda kalau orang tidak bisa menerima kenyataan. Misalnya salah satu atau hartanya misalnya berkurang, naqsim minal amwal di dalam bahasa Al-Quran disebut hartanya berkurang karena dicuri orang, karena ditipu orang, lalu menjadi bangkrut. Kalau orang tidak sabar, tidak mempunyai keyakinan bahwa ini adalah bagian dari ujian, tidak mempunyai keyakinan bahwa ini adalah skenario Allah, takdir dari Allah, maka dia bisa stres. Dan bukan cuma itu, bisa jadi dia gila itu. Kenapa? Itu tadi, karena tidak mempunyai satu sikap di mana memahami dan meyakini bahwa apapun yang terjadi pada dirinya itu adalah bagian dari skenario Allah, bagian dari ujian Allah. Yang kedua, orang yang sabar karena tidak pernah komplain terhadap persoalan yang dihadapinya, maka dia akan berpikiran positif, positive thinking. Kalau orang berpikiran positif, hidupnya nyaman, tidak pernah gelisah, nah itu nanti akan memberikan kesehatan kepada dia karena pikirannya positif. Yang ketiga, mudah membuat keputusan yang lebih baik. Karena orang yang sabar itu lebih tenang. Karena dia lebih tenang, maka ketika membuat keputusan itu menjadi lebih mudah. Beda kalau orang panik. Ketika ditimpa oleh ketidakpastian, dia menjadi panik, maka itu solusi atau keputusan yang dibuat menjadi tidak baik itu. Biasanya seperti itu, secara psikologis akan seperti itu. Dan yang keempat, orang yang sabar itu akan menjalin dan meningkatkan hubungan yang lebih baik dari atau dengan kolega-koleganya. Beda kalau orang yang panik, temperamental, ditimpa musibah, cepat panik dan mudah marah itu pasti akan membuat hubungan dengan yang lainnya akan menjadi lebih tidak harmonis. Sementara keharmonisan itu menjadi salah satu kondisi yang bisa menyebabkan kesuksesan di dalam pekerjaan kita. Jadi solusi yang pertama menghadapi ketidakpastian sebagai sebuah ujian dari Allah, salah satunya adalah sabar. Itu konsep yang sangat diajarkan oleh Islam. As-sabru kasibri murrun fi madaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asali. Kata Nabi, sabar itu seperti buah jadam, pahit rasanya, tetapi rasanya lebih manis daripada madu. Artinya memang sulit untuk melakukan sabar, tapi manfaat yang diberikan dari sabar itu lebih manis daripada madu. Seperti yang saya sebutkan tadi, beberapa manfaat-manfaat dari sifat sabar. Solusi yang kedua, karena ketidakpastian itu adalah salah satu tantangan, maka solusi yang diberikan oleh Islam adalah harus selalu optimis. Harus selalu optimis. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang selalu mempunyai sifat optimisme. Saking optimisme, maka semua benda-benda yang dimiliki Nabi itu diberikan nama. Ini kan memberikan satu pesan moral kepada kita bersifat optimistik. Optimis itu artinya selalu merasa bahwa apapun yang terjadi itu pasti ada solusinya. Tidak pernah menyerah. Tidak pernah pasrah secara fasih. Tapi kepasrahan, tawakalnya itu aktif. Menyadari bahwa apapun yang terjadi adalah skenario Allah, tetapi tetap bahwa dia mempunyai pikiran apapun yang terjadi pasti ada solusinya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Likul lida'in dawa. Maka orang yang berpikir seperti itu adalah orang yang optimistik dan itu diajari atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu bersifat optimisme.
Kalau tidak ada optimisme, nggak mungkin Islam bisa menyebar. Kalau tidak ada optimisme, nggak mungkin apa ajaran-ajaran Islam itu bisa menyebar ke seluruh dunia dan banyak umat Islam, banyak umat-umat non-Muslim di Inggris, di Jerman, di Australia itu banyak yang masuk ke dalam agama Islam karena optimisme. Ajaran Islam mengajarkan optimisme. Nah, salah satu indikator optimistik atau optimis di dalam pekerjaan itu adalah bahwa eh, dia orang yang optimis akan selalu berusaha mencari penyelesaian atas kesulitan yang dihadapi. Jadi segala sesuatu pasti ada solusinya. Itu adalah ajaran dari optimisme. Yang kedua, meyakini bahwa kekuatan individu itu tidak terbatas, bahwa kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Sehingga apapun yang terjadi tidak mungkin tidak ada solusinya. Kita diberikan oleh Allah otak untuk berpikir. Pasti akan ada solusi melalui pemikiran kita kalau kita gunakan akal itu dengan baik. Kita diberikan Allah potensi melihat. Dengan melihat itu akan memunculkan pengetahuan dan pengetahuan itu nanti akan menjadi solusi terhadap setiap persoalan. Kita diberikan Allah telinga untuk mendengar. Dengan mendengarkan aspirasi dari atau masukan-masukan dari orang lain, itu bisa memberikan atau menciptakan pengetahuan dan informasi yang itu nanti bisa digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi yang disebabkan oleh ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Jadi Islam itu mempunyai beberapa solusi. Di antara solusinya ya ini tadi, sabar dan optimistik. Masih banyak mungkin solusi-solusi yang ditawarkan Islam, tetapi mungkin yang saya pikir paling monumental itu adalah solusi sabar menghadapi persoalan, yang kedua optimis dalam menghadapi tantangan. Saya pikir untuk persoalan materi silabus pengajian kita untuk terkait dengan karakter bidding saya anggap selesai. Kita akan masuk ke dalam persoalan fikih. Ya, karena kita ini sekarang masuk ke dalam persoalan tahun-tahun politik, saya pikir perlu juga kita memahami tentang apa yang menjadi kriteria dari seorang pemimpin yang mungkin nanti akan menjadi standar pilihan kita pada saat pilpres yang akan datang, yang tentu sebagai seorang muslim merujukan kita adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini ada dua ayat yang saya pikir penting untuk kita bahas. Yang kedua ayat ini memberikan pesan moral yang sangat penting buat kita. Yang pertama adalah dalam surat Yusuf ayat 26, 26 atau ayat 55, saya lupa, mungkin 25 ya, 55. Itu ada satu perkataan dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan yang direkam Allah dalam Al-Quran, Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Kata Nabi Yusuf pada saat ketika beliau diminta untuk memperkuat pemerintahan dari Raja Mesir, yang saat itu Raja Mesir tertarik dengan kemampuan Nabi Yusuf menjelaskan tentang solusi-solusi terhadap mimpi dari Raja Mesir yang bermimpi bahwa yang kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf akan terjadi satu musibah kekeringan, yang kekeringan itu begitu panjang, yang sebelum kekeringan akan ada kesuburan, yang kesuburan itu begitu panjang dan bagaimana solusinya. Nabi Yusuf memberikan solusi. Nah, Raja Mesir saat itu tertarik dengan kemampuan dan pengetahuan dari Nabi Yusuf. Lalu kemudian dia meminta Nabi Yusuf masuk ke dalam pemerintahannya, menjadi bagian dari menteri-menteri yang akan membantu memajukan negeri Mesir saat itu. Nah, kemudian kata Nabi Yusuf, ketika ditawarkan, Nabi Yusuf lalu mengatakan, Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Kata Nabi Yusuf, jadikanlah aku menteri perbendaharaan negara, atau sebut dan menteri keuangan lah, atau menteri keuangan dan menteri pangan. Kenapa? Karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan orang berpengetahuan. Di sini ada dua kata kunci, yaitu hafidun, orang yang pandai menjaga, maksudnya orang yang amanah. Yang kedua adalah adim, orang yang mempunyai pengetahuan. Dua kata kunci ini dijadikan dasar untuk mengangkat seseorang sebagai
petugas atau sebagai orang yang atau petugas negara. Jadi ayat ini sebenarnya memberikan satu pesan melelang diri terhadap satu jabatan tertentu itu adalah sesuatu yang boleh bagi mereka yang mempunyai dua kualitas ini, yaitu pandai menjaga atau amanah, yang kedua mempunyai ilmu pengetahuan. Berarti orang yang tidak amanah dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan itu tidak boleh melelangkan dirinya, tidak boleh mengajukan dirinya untuk menjadi seorang petugas negara, karena petugas negara itu mempunyai tugas yang sangat berat karena mengatur urusan-urusan masyarakat, termasuk urusan-urusan umat Islam. Yang kedua, cerita tentang Nabi Musa pada saat ketika membantu putri-putri dari Nabi Syuaib yang saat itu menggembalakan kambingnya dan ingin memberikan minum terhadap kambing atau hewan ternaknya. Karena saat itu banyak orang yang berada di sumur sehingga mereka tidak mampu untuk memberikan minum terhadap hewan-hewan ternaknya. Sampai Nabi Musa yang saat itu sedang duduk di bawah pohon melihat kepada kedua perempuan tersebut yang merupakan putri dari Nabi Syuaib. Dilihat mereka itu menjauh dari keramaian, akhirnya Nabi Musa menawarkan kepada putri-putri Nabi Syuaib untuk memberikan minum terhadap hewan ternak mereka. Akhirnya Nabi Musa melihat ada satu sumur yang ditutup oleh batu besar yang tidak ada satupun yang mampu mengangkat batu besar itu. Nabi Musa pun mendatangi sumur itu lalu diangkat batu itu. Nah, menurut logika manusia, tidak mungkin satu orang bisa mengangkat batu besar itu. Tapi Nabi Musa adalah seorang yang sangat kuat, diberikan kekuatan oleh Allah, maka batu besar itu hanya diangkat sendirian. Padahal menurut logika kebanyakan manusia itu diangkat sampai 5 atau 10 orang batu besar itu. Nah, setelah diangkat batu besar itu dari sumur yang tertutup oleh batu, kemudian air itu diambil dari sumur dan diberikan minum kepada hewan ternak dari kedua putri Nabi Syuaib. Setelah mereka, hewan ternaknya, mendapatkan minum yang cukup, kembalilah mereka berdua ke rumahnya dan kemudian mengadukan kepada Nabi Syuaib. Dia cerita tentang Nabi Musa ini, seorang pemuda yang sangat kuat, yang mampu dan membantu memberikan minum kepada hewan ternak mereka itu. Akhirnya Nabi Syuaib bilang kepada putrinya, diundang saja Musa itu untuk datang ke sini untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan ucapan terima kasih dari Nabi Syuaib. Akhirnya salah seorang putri dari Nabi Syuaib datang kepada Nabi Musa dan menyampaikan pesan bapaknya untuk mengundang Nabi Musa datang ke rumahnya. Nabi Musa pun yang memang saat itu dalam keadaan membutuhkan pertolongan, akhirnya mengiyakan. Datanglah Nabi Musa kepada Nabi Syuaib, lalu bercerita. Setelah bercerita, Nabi Syuaib pun memberikan sesuatu. Tapi sebelum memberikan sesuatu, salah seorang putrinya mengatakan, yang perkataan ini direkam dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, ayat 26, atau ayat 26 di dalam surah Al-Qasas itu disebutkan qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ini kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Qalat berkata ihdahuma, salah seorang dari kedua putri Nabi Syuaib, ya abati istajirhu, wahai bapakku, istajirhu, wahai bapak, pekerjakan saja dia, katanya. Kata putri Nabi Syuaib. Lalu kemudian dia mengatakan, kenapa harus mempekerjakan dia? Alasannya adalah inna khaira man istajartal qawiyul amin. Dan orang yang terbaik yang bisa dijadikan petugas, di sini masuk juga petugas negara, yaitu presiden. Siapa? Al-qawiyul amin, orang yang kuat, dan al-amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa kualitas untuk menjadi seorang petugas, termasuk petugas negara, itu adalah al-qawi, orang yang kuat, yang kedua al-amin. Nah, kalau kita gabungkan dari ayat ini, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemimpin yang ideal, yang bisa kita jadikan dasar untuk dipilih nanti pada pemilihan presiden yang akan datang adalah 3. Digabungkan dari pernyataan Nabi Yusuf dan perkataan
salah seorang putri Nabi Syuaib. Apa? Yang pertama adalah kuat, kowi. Kuat ini artinya bisa kuat secara fisik, karena kalau tidak kuat secara fisik itu akan mengganggu pemerintahan. Yang kedua, kuat dalam pengertian ketegasan, al-mauqif. Dia tegas. Tegas dalam arti ketika memberikan solusi cepat, tidak lambat, tidak bertele-tele. Itu yang dimaksud. Yang kedua adalah alim, dia harus berilmu, mempunyai pengetahuan. Maka standar untuk mengetahui orang itu berilmu adalah sekolah. Nah, untuk mengetahui orang itu sekolah harus ada ijazahnya, maka harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Kalau tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, sulit bagi dia untuk mempunyai ilmu pengetahuan, kecuali kalau dia memang memperkuat pengetahuan itu melalui pembacaan yang banyak ya terhadap beberapa buku-buku yang tersedia misalnya. Maka syarat kedua berilmu maksudnya dia alim, mengetahui apa yang menjadi manfaat dan mudarat dari sebuah kepemimpinan negara, harus paham. Yang kedua, mengetahui bagaimana mengatur negara, tentang tadbirul hukumah, the management of government. Yang ketiga adalah mengetahui ilmu-ilmu secara umum tentu terkait dengan apa yang memberi kemaslahatan kepada masyarakat atau rakyat yang akan dipimpinnya. Nah, ini menjadi penting. Jadi ilmu terkait dengan persoalan kepemimpinan. Meskipun tentu juga perlu memahami ilmu-ilmu agama. Yang kuat ini juga termasuk kuat dalam integritasnya. Nah, yang ketiga adalah terpercaya. Ini bagian dari integritas atau karakter yang penting bagi seorang pemimpin. Baik pemimpin dalam tingkatan yang lebih rendah maupun pemimpin dalam tingkatan yang lebih tinggi. Itu harus terpercaya. Amin. Dalam bahasa agama disebut dengan amin atau hafiz. Orang yang mampu menjaga dan orang yang amanah. Indikatornya adalah amanah yang pertama dia punya tanggung jawab. Jadi ketika diberikan tugas dia mampu melaksanakan dengan baik. Yang kedua harus profesional, itqan. Itqan itu artinya melakukan sesuatu melebihi dari target yang ditetapkan. Maka kalau ketiga karakter ini ada di dalam seseorang calon yang sekarang sedang bertanding dan berkompetisi atau bersaing ya, maka kita memilih orang-orang yang memiliki ketiga kualitas ini. Yang pertama adalah kuat badannya dan kuat ketegasan. Yang kedua mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam, tentu berilmu. Indikatornya adalah berpendidikan. Yang ketiga adalah orang yang mampu dipercaya. Untuk mengetahui dia itu terpercaya atau tidak adalah dengan melihat rekam jejaknya pada saat dia menjabat sebelumnya. Saya pikir ini beberapa fikih politik Islam yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, yang kalau seandainya kita bisa memilih orang yang punya ketiga kualitas dan karakter ini, insya Allah bangsa Indonesia akan bisa terangkat dari keterpurukannya. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya yang berkaitan dengan silabus dan yang kedua terkait fikih pemimpin ya. Ya silakan para jamaah yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, atau mungkin ada yang ingin bertanya di luar dari tema juga, mungkin dipersilahkan ya. Masih ada kurang lebih ini ya 10 menit ke depan. Mungkin bisa 2 atau 3 pertanyaan ya. Atau kayaknya sudah clear ya mungkin disampaikan oleh Ustadz. Pak Jabar itu ada pertanyaan. Oh. Loh ini. Baik Pak Ustadz, saya ini tidak tampilkan gambar soalnya saya lagi kurang enak badan Pak Ustadz, sorry. Tapi saya berusaha untuk tampilkan ini. Ya, Saya kebetulan terlambat, jadi topiknya itu baru saya simak itu baru sampai di sabar optimis itu, Ustadz. Tapi memang saya mungkin bisa ada satu pertanyaan mungkin. Begini Pak Ustadz, kita ini kan lagi menghadapi masa-masa yang pemilu ya, seperti Pak Ustadz sampaikan tadi.
Memang kita menghadapi pemilu ini, memilih pemimpin ini jangan sampai kita salah ya, karena ini berkaitan dengan amir kita ya, Ustadz. Nah, kadang saya mungkin lari dari topik itu, kita begini Ustadz. Sekarang ini saja belum apa-apa sudah banyak yang memprediksi, dan banyak kan yang pintar itu untuk mensurvei atau. Jadi yang pertanyaan saya, Pak Ustadz, eh, dari ketiga calon-calon pemimpin ini semua putra-putra terbaik bangsa kita. Kira-kira ada ndak kisi-kisi dari Pak Ustadz yang mana yang seharusnya yang kita pilih? Nah, dan terus terang Pak Ustadz, ketiga-tiga ini pintar-pintar semua. Yang penting kan kita tidak dikasih asam sulfat Pak Ustadz, karena kasihan keturunan kita ke depan ini pasti akan mati semua. Nah, sekarang Ya, ini saja. asam sulfat, asam folat ini. Nah, sekarang ini Pak Ustadz, ada 3 negara yang pintar-pintar itu. Nah, itu pertanyaan saya tadi pertama, ini mungkin hanya intermezzo. 3 negara itu sekarang saja Pak Ustadz, sudah 3 negara meneliti tentang bulan Pak Ustadz. Yang pertama itu Amerika. Bagaimana dia bisa membangun istana kepresidenannya itu di bulan. Yang kedua itu Rusia Pak Ustadz. Rusia itu bagaimana dia membangun nuklir dan apa semua itu di bulan. Yang paling parah ini negara ketiga ini Ustadz. Ini ngiri-ngiri sedap Ustadz. Yaitu negara kita. Negara Indonesia Pak Ustadz. Negara kita ini bagaimana masyarakatnya itu berpikir bisa hidup berbulan-bulan. Gitu Pak Ustadz. Jadi ini ada 3 negara yang gini. Tapi yang satu itu saja Pak Ustadz jawab itu. Yang bagaimana, ada kisi-kisi enggak buat kita bisa memilih pemimpin ke depan ini Pak Ustadz. Terima kasih. Sebenarnya tidak ada pertanyaan, jadi cuman itu aja bisa saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mungkin saya dapat menyebut nama ya, nanti dianggap kampanye lagi. Yang kedua, sebagai ASN kan dilarang untuk mengkampanyekan nama ya. Dan itu adalah bagian dari komitmen. Tetapi kita kan mempunyai kriteria yang diajarkan oleh agama kita. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, kriteria 3 ini adalah kriteria ideal ya. Yang mungkin ada kriteria lain ya, tapi bersifat tambahan, tetapi kriteria ideal itu ketiga hal ini menjadi sangat penting. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf dan putri Nabi Syuaib. Nah, yang terkait dengan persoalan yang terakhir adalah, kalau soal yang pertama adalah kekuatan, kita bisa mengukur di antara ketiga itu orang yang mempunyai kekuatan di dalam sikap. Kan kita bisa mengukur siapa orangnya. Yang kedua, terkait dengan berpengetahuan, berilmu. Indikator yang paling mudah adalah ketika dia menyampaikan wawasan-wawasan tentang visi misi. Itu akan terlihat siapa yang lebih mempunyai keilmuan, disebut dengan alim. Terus kita juga bisa melihat indikator dari seorang itu berilmu adalah bersekolah. Bersekolah itu indikatornya mempunyai syahadah, mempunyai ijazah. Makanya akan diperdebatkan seorang yang tidak mempunyai ijazah di dalam memimpin, karena salah satu indikator orang berilmu itu adalah berpendidikan, bersekolah. Indikator orang sekolah adalah ijazah, akan menjadi penting. Kita bisa lihat siapa yang berilmu, berpengetahuan tinggi dengan ijazah itu dan sekolahnya. Yang ketiga adalah terkait dengan persoalan amanah, amin, hafiz. Itu ada 2 yang digunakan istilah. Nabi Yusuf mengatakan, hafiz, inni hafizun alim. Aku adalah orang yang punya amanah. Yang kedua adalah amin, yang mempunyai sikap amanah. Nah, amanah ini yang dimaksud adalah dia bertanggung jawab itu di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin. Yang kedua, dia profesional. Yang ketiga, dia adil di dalam memimpin. Nah, sehingga tidak karena kebencian terhadap satu kaum membuat dia tidak adil. Jadi adil, semuanya terakomodir. Bagaimana cara melihat orang itu mempunyai sikap amanah? Yaitu dengan track recordnya itu. Karena kita nggak mungkin tahu. Karena visi misi itu kan sesuatu yang sesuatu yang akan datang. Kita nggak mungkin mengetahui. Bisa aja dia bohong, dia bilang saya akan melakukan A, B, C, D.
Tapi pada saat dia terpilih, dia melanggar A, B, C, D, maka disebut dengan munafik kata Nabi. Ketika berjanji, dia mengingkari janjinya. Tapi untuk mengukur seorang itu aman atau tidak, caranya mudah. Lihat track recordnya. Di dalam fikih Islam itu adalah melihat pada track record sebelum dia mengajukan diri sebagai pemimpin. Maka ada portofolio itu, biodata dia. Dia pernah jadi apa, pernah jadi apa. Untuk menjadi ini harus mempunyai syarat ini. Nggak mungkin syarat itu dimodifikasi atau dimanipulasi. Karena apa? Ini terkait dengan pengalaman di dalam melaksanakan kepemimpinan. Maka salah satu syaratnya kan di dalam negara kita harus mempunyai pengalaman dalam melaksanakan atau melaksanakan birokrasi misalnya. Misalnya seperti gubernur, pernah menjadi A, B, C, D. Kenapa? Itu untuk melihat. Pada saat dia menjadi menteri misalnya, kira-kira amanah nggak? Terakomodir nggak semua kepentingan? Pada saat dia menjadi pejabat di pemerintahan, terakomodir nggak kepentingan? Nah, kalau jawabannya iya, maka dia yang paling pantas dipilih. Dan ingat ketika kata Nabi, pada saat ketika kita mengangkat seorang, kita termasuk rakyat ya, mengangkat seorang untuk menjadi orang petugas kita. Karena presiden itu petugas rakyat ya, bukan petugas partai ya, itu keliru itu. Jadi petugas rakyat. Ketika seorang diangkat oleh rakyat untuk menjadi petugasnya, yaitu adalah negara yaitu adalah presiden, yang lebih besar adalah presiden. Dan dia melihat ada orang yang lebih pantas daripada dia, maka kata Nabi, faqad khanallahu wa rasulah, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ini kan menjadi sangat tegas sekali. Kalau Anda pilih ada orang yang lebih layak untuk jadi pimpinan kita, sementara dipilih yang lainnya tidak layak, maka Anda, kata Nabi, faqad khanallahu wa rasulah, telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Berkhianat artinya tidak melaksanakan apa yang menjadi pesan Allah dan Rasulnya. Kalau memilih seseorang dengan kriteria-kriteria tadi. Kalau ternyata dia berkhianat, tentu akan dapat banyak musibah-musibah di dalam negara kita. Musibah dunia, kemiskinan, ketidakadilan, kebohongan, dan lain sebagainya akan terjadi. Korupsi merajalela dan lain sebagainya. Dan dibiarkan itu terjadi. Nah, ini menjadi persoalan besar. Oleh karena itu, jangan sekali lagi salah memilih. Kalau ada orang yang lebih layak, maka pilihlah orang yang lebih layak sesuai dengan kriteria yang diajarkan oleh agama kita, yaitu yang pertama adalah ada kekuatan, ketegasan, keadilan, amanah, dan mempunyai ilmu pengetahuan di dalam mengelola pemerintahan ini. Saya pikir itu Pak Jabar ya, dan Pak Jabar saya pikir tahulah siapa orangnya, karena dari kriteria itu bisa kita nilai, kan kita bukan orang bodoh, rata-rata orang berpendidikan semua ini di forum. Seperti jadi mampu mengukur seseorang melalui rekam jejak. Saya pikir itu Pak Jabar ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Acip. Boleh satu. Siap. Silakan Bu Nur tadi ya di luar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nana. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Pak Ustadz Prof. Rusli. Senang Wajahnya mana Bu Nurjana? Nggak di on kameranya nih. Mohon maaf. Kalau kita bekerja dengan mengatasi situasi yang tidak bisa kita prediksi ya. Nah, tentunya kita dalam bekerja, salah satu ayat yang harus menjadi rujukan kita adalah surat At-Taubah ayat 105. Yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan nyata. Nah ini ya. Ini rujukan ayat. Nah dalam bekerja, tentunya seperti topik kita, ada ketidakpastian. Nah ketidakpastian ini dalam menghadapinya tentu kita berdoa. Tetapi tidak hanya berdoa saja.
berserah diri kepada Allah, tetapi kita kan harus mempunyai pengetahuan. Nah, dalam mengantisipasi ini kita harus punya jam terbang. Bagaimana mengantisipasi dalam situasi ketidakpastian? Tentunya ada contingency plan, tentunya ada mitigasi yang harus kita persiapkan dalam menghadapi ketidakpastian itu, bukan saja dalam bekerja, tetapi dalam kehidupan ini. Contoh, kita kan kemarin kena COVID, itu kan dalam hal ini kita tidak pernah bisa menebak, dan itu merupakan ketidakpastian juga dalam kehidupan. Nah, dalam konkret bekerja, banyak hal yang kita temukan. Nah, itu ketidakpastian. Salah satu contoh, misalnya ya, seseorang itu di reward, itu belum pasti kalau dia dipromosi. Tetapi hal-hal ini yang merangsang otak atau mindset kita, di mana kan kita mempunyai hormon yang disebut dengan dopamin. Nah, ini hal-hal ini yang merangsang hormon-hormon positif di dalam diri kita. Seperti salah satu tadi contoh reward. Nah, namun itu tidak menjadi patokan. Nah, dalam menghadapi pekerjaan kita yang dihadapkan kepada situasi yang tidak stabil. Nah, untuk itu mungkin banyak ilmu yang harus kita miliki untuk mempersiapkan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, menurut Ustadz atau pengalaman Ustadz Pak Prof. Rusli ini bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan, urgensinya untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Karena kalau cuma berdoa dengan keterbatasan ilmu, saya kira biasanya orang frustasi. Banyak yang kemarin saja kita lihat ya, dia bunuh anaknya 4-4, ini yang lagi viral ya. Karena dia dalam pekerjaan itu ketidakpastian. Nah, ini perlu. Jadi kita selain berdoa, perlu mempersiapkan hal-hal yang sifatnya mitigasi, yang harus kita persiapkan untuk mengantisipasi hal-hal di depan kita. Banyak hal-hal yang tidak pasti. Nah, pengalaman Pak Ustadz Prof. Rusli kira-kira apa langkah-langkah yang urgensi terkait hal itu? Terima kasih. Yang pertama mungkin terkait dengan, jadi ada fondasi, ada teknis ya. Ada fondasi, ada teknis. Yang fondasi itu tadi saya mengatakan, yang saya presentasikan ini fondasi. Spiritualnya adalah tadi dua, yaitu yang pertama adalah sikap sabar, yang kedua adalah optimistik. Itu fondasi. Nah, dari fondasi ini nanti akan memunculkan sesuatu yang bersifat teknis. Teknis itu tadi kita dengan menerjemahkan sikap optimistik ya, atau menerjemahkan sikap sabar, maka jangan pernah mudah menyerah. Kalau mudah menyerah itu tadi seperti yang terjadi dengan pembunuhan tadi yang Ibu Nurjana sebutkan. Kenapa? Karena tidak sabar melihat realitas yang berubah secara cepat dan mendadak, yaitu ketidakpastian itu. Maka perlu yang disebut dengan fondasi spiritual sabar atau spiritual foundation of patience, itu menjadi penting sekali di dalam menyikapi persoalan-persoalan. Karena kalau itu tidak ada, repot. Dia akan panik. Kalau panik, maka yang terjadi adalah lupa. Kalau orang lupa, maka dia akan melakukan sesuatu yang itu tidak produktif dan bahkan membahayakan dirinya. Seperti yang terjadi di Kupang misalnya, di mana seorang karena lapar dia potong atau dia masukkan pisau di dalam perutnya, dia robek perutnya. Ini kan adalah sikap yang panik karena disebabkan ketidaksabaran dalam menghadapi realitas seperti itu. Maka Islam sudah mengajarkan 14 abad yang lalu dengan konsep-konsep yang sangat kuat adalah sabar harus menjadi fondasi. Itu satu. Yang kedua, karena kehidupan ini kan tantangan, maka perlu yang disebut dengan optimistik. Optimistik itu maksudnya adalah Anda harus meyakini segala sesuatu yang terjadi pasti ada solusinya. Maka perlu yang disebut Ibu Nurjana tadi, ada beberapa plan A, plan B, itu harus ada itu. Ketika melakukan, karena tidak semuanya planning itu akan berjalan normal dan sukses, maka harus ada alternatif plan.
yaitu yang disebut dengan plan B. Kan selalu begitu. Kalau seandainya begini, nggak akan seperti ini. Maka solusinya sudah disebutkan, dan mitigation plan itu sudah ada. Itu yang saya maksud teknisnya. Tetapi fondasi yang kedua, optimistik, itu menjadi penting. Anda kalau tidak optimis, pasrah, menyerah, pasrahnya bersifat pasif lagi, maka yang terjadi adalah eh, ketidakpastian itu tidak terselesaikan, tapi harus optimistik, lalu kemudian membuat perencanaan-perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian. Saya pikir ini adalah realitas yang kita akan hadapi dan dimanapun juga pasti akan kita hadapi. Maka perlu ada yang disebut dengan alternative plan, plan alternatif atau yang disebut dengan plan B gitu, perencanaan B supaya kita bisa menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Kalau perlu ada plan C, kalau seandainya seperti ini akan begini. Para ulama kita itu kalau menulis kitab kuning itu selalu membuat yang disebut dengan fikih hipotetis. Fikih hipotesis maksudnya apa? Kalau kasusnya A, jawabannya B. Kalau kasusnya B, jawaban C. Jadi begitu dia membuat satu fikih yang hipotetis belum terjadi tapi sudah diberikan solusi. Itu yang saya maksud tadi. Harus ada alternatif solusi terhadap atau alternatif perencanaan terhadap sesuatu yang mungkin akan berubah ke A, berubah ke B. Dan soal bagaimana perencanaannya itu tergantung dari masing-masing individu atau masing-masing perusahaan. Jadi perusahaan juga harus membuat itu ketidakpastian itu solusinya apa dan perencanaannya seperti apa. Saya pikir secara umum mungkin seperti itu Ibu Nurjana ya. Kalau secara teknis mungkin Ibu Nurjana sudah banyak mempunyai pengetahuan tentang itu karena pengalaman di Telkom kan sudah begitu lama itu. Saya pikir itu Bu Nurjana ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas Sama, Bu. jawabannya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga menjawab ya Bu Nur. Ya karena ini sudah pukul 9 lewat, sepertinya kita cukupkan dulu tanya jawabnya. Teman-teman yang ingin bertanya bisa disimpan nanti bisa ditanyakan di pertemuan S Booster berikutnya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz atas materinya dan mohon juga untuk menutup kegiatan S Booster ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz. Ya, Silakan Ustadz. ya, sebelum kita berdoa, kita baca surah Al-Fatihah dengan ya semoga kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan oleh Allah, diluaskan rezeki kita dan diberikan solusi terhadap setiap persoalan yang kita hadapi, termasuk ketidakpastian dalam hidup kita. Al-hadiniyah wa likulli yatin Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا نكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik, ya terakhir sebelum kita tutup mungkin bisa diaktifkan dulu videonya, kita ambil eviden penutup. Ya, hitung ya, satu, dua, ulang ya, satu, dua, tiga. Oke, ya, makasih. Kami tutup acara Es Booster pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Mas Beb, Mas Faris dan Pak Rambus ya. Saya izin pamit. Semuanya. Ya, terima kasih semua teman-teman yang sudah join. Terima kasih Ustadz. naik signifikan, Kak. Tapi kemarin